pandemi COVID-19 merubah rencana menjadi wacana, merubah keinginan menjadi kemurungan, dan merubah semangat menjadi salam hangat. Di awal kita terpuruk, jatuh dan bersyukur. Mungkin sedikit rasa bersyukur, karena suara klakson dan polusi sangat sukar terdengar. Hidup harus terus bergulir. Bagaimanapun, pandemi telah hadir. Hadir menjadi bagian yang kita terima dengan keterpaksaan. Di tengah gempuran pandemi, di tengah keniscayaan, terdapat harapan. Harapan untuk pantang menyerah, tak patah arah, untuk mengekspresikan karya, mengapresiasi kebanggaan, melanjutkan perjuangan, memupuk harapan, hingga tercipta mahakarya. Inilah Be Award Festival 2020. Memupuk harapan hingga tercipta mahakarya. Inilah Be Award Festival 2020. Pak Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara puncak Be Award Festival 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala nikmat dan hidayahnya sehingga acara ini dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Fernanda dan teman saya Rudi Adrianto akan membawakan acara hari ini untuk beberapa waktu ke depan. Pada acara yang spektakuler kali ini, kami akan membacakan 12 nominasi. Selain itu, kita juga akan mengumumkan pemenang dari Putra Putri PTB 2020. Satu lagi nih, ada pengumuman video kreatif yang akan ditayangkan di acara ini loh Kak. Wah, bener banget nih. Oh iya Kak, apa sih sebenarnya acara Be Award Festival itu? Jadi, untuk yang belum tahu, acara Be Award Festival 2020 nanti akan dijelaskan oleh ketua pelaksananya, yaitu Kak Ilham Zabi. Tapi sebelumnya kami ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be-Wording Festival atau yang biasa kita sebut dengan BAF adalah rutinitas acara dari Hima Pensil yang diadakan tiap tahunnya sebagai wadah apresiasi dan kreasi mahasiswa pendidikan teknik bangunan yang berisi berbagai macam acara di dalamnya. Di tahun ini ada acara awarding putra-putri dan video kreatif. Dengan mengangkat tema semangat apresiasi, kreasi, dan ekspresi mahasiswa pendidikan teknik bangunan yang modern dan berbudaya, diharapkan seluruh mahasiswa pendidikan teknik bangunan memiliki semangat yang sama untuk terus berekspresi, berkreasi, dan mengapresiasi. Di mana dalam era globalisasi modern saat ini, kita harus tetap melestarikan budaya agar tidak tergerus oleh zaman yang ada. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Be-Wording Festival tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ilham Zaki tentang penjelasannya untuk BAF 2020. Gimana teman-teman? Udah paham nih apa itu BAF 2020? Pastinya udah dong. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Kak Ilham Zaki, kita lanjut aja yuk ke acara yang pertama, yaitu perkenalan dan seleksi tahap awal putra-putri PTB 2020. Nah, untuk selanjutnya ada nominasi Be-Word Festival 2020 dan pemenang lomba video kreatif PTB 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Bapak Dr. Rumintoyo ST.MPD. Yang kami hormati Dewan Juri Pemilihan Putra-Putri PTB 2020 dan ke-13 calon Putra-Putri PTB 2020 yang kami banggakan. Dan seluruh mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Universitas 11 Maret yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat hadir dalam waktu ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Perkenankan kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Adinda Ayu dan rekan saya Ika Wahyu. Kami ucapkan selamat datang dalam pemilihan Putra-Putri PTB 2020. dengan tema Generasi Intelektual yang Modern dan Berbudaya. Hadirin yang berbahagia, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. Lalu yang kedua ada perkenalan semua peserta. 3. Pengenalan finalis dengan tayangan video. Lalu yang keempat ada sesi tanya jawab yang pertama. 5. Sesi tanya jawab kedua. Yang keenam, penayangan video perjalanan menjadi duta PTB. 7. Pengumuman duta PTB beserta pidato kemenangan. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian tahu nggak sih kalau pemilihan putra-putri PTB ini sudah memasuki periode kedua dalam rangkaian BAF, Be-Wording Festival. Nah, benar banget tuh Kak. Buat para mahasiswa angkatan 2020 pasti baru tahu nih. Tapi ternyata antusias dari mahasiswa angkatan 2020 ini sangat tinggi. Betul banget. Harapannya semoga siapapun nanti yang terpilih menjadi putra-putri PTB dapat memberikan kontribusi dan dedikasinya kepada program studi kita tercinta. Dan inilah ke-13 serta calon putra-putri PTB 2020. Saya Rahmi Janti Anggrana, angkatan 2019 calon putra-putri PTB nomor urut 1. Saya Fikri Nanda Kusuma, angkatan 2019 nomor undi 2. Angkatan 2019 calon putra-putri PTB nomor urut 3. Saya, Irfan Muhammad Budiargo, angkatan 2018, calon putra-putri PTB nomor urut 4. Saya, Arindita Lilia Luki Prawita Wardani, angkatan 2018, calon putra-putri PTB nomor urut 5.
Nadia Pramudita Arkitami Putri, Angkatan 2020, calon putra-putri PTB nomor urut 6. Saya Muhammad Dafa Nova Labaik, Angkatan 2018, calon putra-putri PTB nomor urut 7. Saya Vera Andika Adi Nugraha, Angkatan 2020, calon putra-putri PTB nomor urut 8. Saya Intan Angesti Wening, Angkatan 2020, calon putra-putri PTB nomor urut 9. Saya Nugroho Agung Fadila, Angkatan 2020, calon putra-putri PTB nomor urut 10. Saya Rizka Nurhayati, Angkatan 2019, calon putra-putri PTB nomor urut 11. Saya Destiana Rahmat Ramadhani, Angkatan 2018, calon putra-putri PTB nomor urut 12. Saya Nur Fatona Dia Pramusiwi, Angkatan 2019, calon putra-putri PTB nomor urut 13. Para peserta putra-putri PTB ini sudah melewati tahapan seleksi yang panjang, mulai dari tahapan tes tulis, tes wawancara, hingga seleksi minat bakat. Dan hari ini adalah momen yang mereka dan kita tunggu-tunggu, yaitu acara puncak dari pemilihan Putra-Putri PTB 2020. Dari ke-13 calon peserta, inilah ke-6 finalis Putra-Putri PTB 2020. Rahmi Janti Anggriana, nomor urut 1. Ilham Zaki Hamdani, nomor urut 3. Irfan Muhammad Budiarko, nomor urut 4. Salma Satya Pramudita Arkitami Putri, nomor urut 6. Gara Andika Adi Nugraha, nomor urut 8. Dan yang terakhir adalah Nur Fatona Diah Pramusiwi, nomor urut 13. Hai, kenalin, aku Agung Surya Prasyara dari Angkatan 2019. Di sini, aku membacain salah satu nominasi yang keren, yaitu terkece. Berdasarkan vote, terkece itu orang-orang yang fashionable abis. Bikin penasaran banget kan? Langsung aja, ini dia nominasinya. Wah, pemenangnya sahabat gue nih. Mana dia itu suka ngajak angkringan tiap malam. Selamat ya buat Fajar Akhirudin. Boleh dong pesan-pesannya sebagai pemenang terkece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Akhirudin dari PTB Angkatan 19. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memvoting saya dalam nominasi di awarding BAF tahun ini. Dan untuk teman-teman panitia, saya mengucapkan terima kasih juga sudah menyelenggarakan acara ini, dan untuk kedepannya sukses selalu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sebelum apaan nih? Ini aku di mana, guys? Aku amnesia. Ya Allah, sampai kelupaan. Oh iya, kita kan mau bacain nominasi tertidur. Jangan-jangan aku tertidur juga karena mau bacain nominasi ini nih. Nular-nularin aja. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya guys. Halo, perkenalkan guys, nama aku Nur Fatona Diah Pramusiwi. Aku dari
PTB angkatan 2019 dan di sini aku mau bacain nominasi tertidur untuk kalian. Kalau kita ngomongin soal tertidur tuh yang ada di benak kita pasti orangnya tuh pelor, nempel, mor. Yang kedua, kalau udah ngantuk, mau di emperan toko, mau di teras, mau di bangku, mau di senderan teman, mau di mana aja dah. Dah, yang penting bobo, yang penting tidur. Mau hujan, mau badai, mau petir, mau becek, mau nggak ada ojek, mau ojek becek yang penting tidur ya kan. Suka speechless karena ada orang-orang yang kalau tidur cepet. Aku match sendiri ya, soalnya dari aku sendiri kalau mau tidur itu harus perjuangan menghayal-hayal dulu. Tapi kalau teman-teman kita yang masuk nominasi tertidur nih, mereka 1 menit aja udah tidur. Aduh, skill dewa sekali ya guys. Oke, daripada kita penasaran siapa aja teman-teman kita yang masuk nominasi tertidur, oke, kita langsung cek aja. Yuk, check it out. Dan nominasi tertidur 2020 jatuh kepada jeng 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 Bima. Selamat untuk Bima 2017. Kak Bima, nanti tularin skill tertidurmu ke aku ya, soalnya aku susah nih mau tidur. Oke, selamat untuk Kak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Triagana. Alhamdulillah, di sini saya memenangi awarding tertidur kembali. Padahal tahun lalu saya juga memenangi dari acara BAF tahun 2019. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga, dan rekan-rekan saya di Pendidikan Teknik Bangunan karena telah memilih saya dalam kategori tertidur. Dan terima kasih juga kepada Hima Pensil karena telah menyelenggarakan event seperti ini. Nah, saya akan bagi tips untuk yang mau menyambut pilar studi ini di tahun depan, yaitu ketika Anda merasa lelah ketika perkuliahan, sudah tidur saja tidak apa-apa. Ada teman Anda yang mengingatkan ketika dosen akan jalan-jalan mengelilingi kelas, jadi tidur saja. Nah, semoga event seperti ini sukses dan terima kasih sekali lagi untuk Hima Pensil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sekalian. Yo, what's up? Kenalin lagi nih. Namaku Irfan ya, Irfan Muhammad Budiargo. Jadi panggil Irfan dan sejenisnya dari PTB angkatan 2018. Jadi hari ini nih aku mau bacain nominasi lagi ya. Jadi nominasi ini tuh sebenarnya tuh aku tuh agak prihatin ya. Karena sesungguhnya ya aku tahu memang kan, diam adalah emas, tapi tidak selamanya emas itu diam. Serem ya kalau emas ngomong. Enggak. Jadi aku mau bacain nominasi terdiam. Cuman kalau bisa di PTB tuh jangan diam-diam lah. Kita tuh kalau di PTB tuh harus sering bersosialisasi dan sering energik lah, sering kerjasama, ngobrol-ngobrol pada teman-teman kita kan, supaya lebih akrab lah kan, supaya tugas-tugas juga terjalani dengan santuy gitu bersama teman-teman, jangan diam-diam ya. Tapi karena ada nominasi terdiam ya, mungkin emang masih ada sih teman-teman ya. Puasa ngomong istilahnya ya. Jadi pada penasaran kan siapa aja yang masuk nominasi puasa ngomong ini? So check it out guys. Begitu berikut nominasinya. Tak benar, nominasi terdiam tahun 2022.
selamat saya ucapkan kepada Terry ya. Terry berhasil memenangkan nominasi terdiam untuk selamat ini. Selamat ya. Ya, jangan diam-diam lah. Banyak ngomong aja, nggak masalah. Nanti musuhin kok. Jadi ya, selamat kembali kepada Terry sudah memenangkan nominasi terdiam di BAF 2020. Mungkin kepada Terry ada kesan dan pesan setelah kemenangannya. Ya, kemenangannya gitu. Kepada Terry untuk kesan dan pesannya dipersilahkan. Halo, saya Tera Avita, pemenang nominasi terdiam di Awarding Festival 2020. Mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan dukungan untuk saya melalui voting, terutama untuk angkatan 19. Terima kasih. Hai, kenalin, nama aku Adinda Ayu dari angkatan 2018. Nah, seperti para host yang lain, di sini aku akan bacain nominasi di acara BAF ini. Salah satunya adalah Terbully tahun 2020. Nah, sebelumnya jangan salah paham dulu ya. Maksud terbully di sini adalah ya untuk cuma sekedar bercandaan aja gitu, tipis-tipis, bukan terbully beneran. Jadi jangan salah paham dan jangan baper ya. Oke, langsung aja kita bacakan nominasinya adalah kalian pasti kepo kan siapa yang jadi terbully tahun 2020 ini di acara The Award pastinya. Kira-kira siapa ya? Kasih tau nggak ya? Nah, oke. Aku bakal kasih tahu dan ternyata pemenangnya adalah selamat buat Burhanuddin angkatan 18. Kasih pesan dan kesan dong biar nggak jadi terbully lagi tahun depan. Canda. Silakan Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan kepada teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Adanya saya di video ini sebagai pemenang dari kategori nominasi terbully. Jujur saya nggak tahu kenapa saya bisa masuk ke kategori ini. Terus kalau ditanya apa saya masa terbully atau gimana, jawabannya enggak, karena yang dilakukan saya dan teman-teman itu semuanya itu hanya untuk candaan dan guyonan semata. Kalau semisal nih dengan teman-teman ada yang ngebully temennya, terus temennya yang dibully itu kayak menghindar, menjauh atau murung gitu, itu udah pasti negatif karena membuat orang lain tuh merasa gimana ya, kayak dia tertekan. Tapi kalau misalnya yang dibully itu ya malah have fun, senang aja gitu, itu mungkin itu pasti candaan dan itu ya nggak apa-apa. Kalau pertemanan kayak gitu tuh nggak apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nge-vote saya. Kalau kalian masa happy atau gimana membeli saya nggak apa-apa, lanjutkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.
Oke, setelah dari sesi pertama, kita bakal baca beberapa salam-salam nih dari teman-teman kita yang udah dikirim di IG kami di @bal_5pensil. Mungkin salam-salamnya dari siapa aja? Yang pertama dari @Zaki Ilham, ada salam buat Nara Jeye. Nara ini dapat salam dari Ilham Zaki, saya katanya. Lanjut lagi, ada dari siapa lagi nih Mas? Ada lagi nih dari @Naval Fatah. Beliin es teh dong, haus nih, pakai cehan. Waduh, Mas Nopal, mohon maaf, tahun ini panitia bos juga nyediain konsumsi. Jadi kalau pengen minum es teh bisa buka kelas sendiri aja minum teh buat sendiri. Jangan manja, oke? Mungkin ada lagi? Nah, ada lagi nih salam tapi gak mau disebutin siapa yang ngirimnya. Katanya salam buat maba yang malah masuk salah satu awarding. Siapa nih yang ngirim? Pasti kamu ya? Buat, ini Karena siapa nih? Emang aku kali ya, harus jatuh. Siapa lagi nih Mas? ini ada lagi dari @bagusin. Untuk mantan saya, tolong katakan sama orang tuamu kalau pacar barumu lebih baik dari diriku. Selamat ya buat mantannya Mas Ya, Bagus selamat nih. buat mantannya. Beruntung banget kamu gak salah kok ninggalin Mas Bagus. Terus, nah setelah tadi nih kita udah bacain beberapa salam dari teman-teman, kita masuk ke sesi kedua. Akan ada sesi tanya jawab buat peserta Putra Putri PTB 2020. Ada pula pembaca pemenang nominasi BAF 2020 dan pengumuman pemenang video kreatif. Selanjutnya, mari kita memasuki acara inti, yaitu sesi tanya jawab. Sesi ini terdiri dari 2 sesi. Untuk sesi tanya jawab 1, peserta akan menjawab pertanyaan yang sama yang sudah tersedia di layar share screen dan setiap finalis akan diberikan waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan 1 akan saya bacakan. Pertanyaannya adalah, sebagai generasi muda Indonesia yang modern dan berbudaya, perlu adanya kiat-kiat yang harus dilakukan oleh pemuda yang nantinya akan menjadi penerima tongkat estafet generasi sumber daya manusia. Menurut Anda, kiat apakah yang harus dilakukan oleh seorang pemuda untuk meningkatkan generasi muda yang modern dan berbudaya? Untuk peserta pertama untuk menjawab pertanyaan yaitu Mbak Saudara Rahmi Candi Anggriana. Baik, terima kasih. Kiat-kiat yang dapat dilakukan sebagai generasi muda untuk meningkatkan generasi muda yang modern dan berbudaya, ada upaya saling memotivasi dan mendorong adanya pemajukan pendidikan, serta melaksanakan berbagai pembangunan, contohnya memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke luar negeri, dan yang terakhir mempertahankan identitas bangsa untuk tetap mempertahankan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rahmi Candi Anggriana atas jawabannya. Lalu lanjut ke peserta selanjutnya, Saudara Ilham Zaki Hamdani, nomor urut 3. Apakah bisa silakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, di mana generasi muda adalah generasi yang memiliki semangat muda. Jujur dan berani adalah kunci terciptanya masa depan yang baik. Jujur atas dirimu dan jujur atas orang di sekitarmu. Berani bertindak dan berani berbicara. Saat ini banyak orang yang takut dan tidak berani untuk mencoba, karena takut salah dan takut disalahkan. Maka sampai kapan akan terus begitu? Jika bukan hari ini, maka kapan? Jika bukan kita, maka siapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Waktu masih cukup untuk 20 detik. Ada tambahan? Sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Ilham Zaki. Peserta nomor urut selanjutnya kepada Saudara Irfan Muhammad Budiarko, nomor urut 4, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan adalah 1 menit.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pandangan saya sendiri, kiat-kiat yang harus disiapkan oleh pemuda-pemuda milenial sekarang untuk meningkatkan generasi yang modern dan berbudaya itu banyak halnya. Mulai dari saya mengambil sudut pandang itu dari Pancasila kita sendiri saja, yaitu di mana yang pertama itu adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Kita harus berbakti, kita harus menjunjung tinggi keberadaan Tuhan yang kita percayai. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang beradab, saling beradil dan saling beradab. Persatuan Indonesia, di mana kita harus bersatu untuk mencapai satu tujuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita harus selalu bermusyawarah dan selalu berpikir panjang untuk kedepannya. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita harus bersikap adil kepada seluruh masyarakat ataupun golongan-golongan agar selalu terjalin rasa satu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Irfan Mudiarko atas jawabannya. Lalu lanjut ke peserta selanjutnya kepada Saudari Salma Satya Pramudita. Persilakan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikut jawaban saya. Pemuda di Indonesia harus dibekali oleh wawasan yang luas, di mana wawasan tersebut akan menciptakan generasi muda yang memiliki tingkat mutu pendidikan yang tinggi. Selanjutnya, pemuda juga harus bertanggung jawab dan berusaha. Selanjutnya, menganggap tradisi tersebut sebagai keberagaman, karena seringkali kebudayaan itu dianggap bertolak belakang dengan agama. Tapi dengan cara pandang kita sendiri untuk menilai keberagaman tersebut, menurut saya kebudayaan modern yang ada nanti akan dijadikan suatu hal yang ada di diri kita, dan hal tersebut dipandang menurut diri kita sendiri dengan cara pandang kita sendiri. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Salma atas jawabannya. Kita lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Dara Andika Adi Nugraha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, dalam meningkatkan generasi muda yang modern dan berbudaya, yang pertama dapat kita lakukan dengan menanamkan rasa cinta kepada negeri. Karena dengan rasa cinta terhadap negeri akan mendorong kita untuk memperdalam, merasa bangga, dan rasa saling memiliki, dan rasa untuk memiliki. Dengan adanya rasa memiliki itu mendorong kita untuk berinovasi dan mengembangkan diri. Adanya semangat tersebut membuat insya Allah SDM kita ini menjadi lebih baik lagi. Lalu yang kedua ada menumbuhkan literasi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa literasi di negara kita ini terlihat penurunannya. Adanya teknologi terbarukan ini malah membuat bangsa kita ini lebih fokus terhadap hal-hal yang kurang bermanfaat. Juga menghasilkan SDM kita yang stagnan di situ-situ saja. Dengan literasi ini mungkin akan membawa kita untuk lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dara Andika Adi Nugraha atas jawabannya. Lalu untuk ke peserta selanjutnya Saudari Ulfatona Diah Nur Pramusiwi. Persilakan untuk menjawab pertanyaan, waktu yang diberikan 1 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kiat-kiat yang digunakan untuk menjadi generasi muda yang modern dan berbudaya ada 2. Yang pertama adalah dengan pendekatan formal dan informal. Untuk pendekatan formal, alangkah baiknya bahwa kita kiblat pendidikan monokultural, yakni pendidikan yang menghargai heterogenitas dan pluralitas. Tetapi tetap berpegang teguh kepada pendidikan yang berbudaya. Karena kita harus meyakini dan memahami apa hakikat kebudayaan dan apa pentingnya kebudayaan bagi kemajuan suatu bangsa. Kemudian yang kedua adalah melalui pendekatan informal. Yang pertama, dalam pendekatan informal, yakni dengan kesadaran diri. Kesadaran diri untuk terbuka terhadap modernitas yang ada.
tetapi tetap melaksanakan kebudayaan-kebudayaan agar tidak punah. Kemudian, yang kedua dari pendidikan informal adalah mau belajar, mempelajari apa itu hakikat kebudayaan. Karena sesungguhnya generasi muda harus kenal apa itu kebudayaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Fatona telah menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian kita langsung lanjut. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab yang kedua, di mana akan ada 6 pertanyaan berbeda dan setiap finalis berhak memilih pertanyaan sesuai keinginan masing-masing. Dimulai sesuai nomor urut 1 hingga 13 dan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Kepada peserta nomor urut 1, Saudari Rami Janti Anggriana, dipersilakan untuk memilih nomor pertanyaan. Nomor 4. Untuk pertanyaannya akan dibacakan oleh Dewan Juri kita, yaitu Pak Wahyu Noviansyah. Mbak Rahmi, oke, tadi dapat nomor urut 4 ya pertanyaannya ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Rahmi, selama hampir 1 tahun ini kita menghadapi apa yang kita sebut sebagai pandemi ya, pandemi COVID-19. Menurut pandangan dari Mbak Rahmi, apa sih hikmah dari kejadian pandemi ini bagi kita semua? Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Menurut saya hikmah di balik pandemi ini kita jadi lebih bersabar untuk menghadapi segala sesuatunya, karena pandemi ini tidak ada yang tahu dan kita lebih belajar untuk mengembangkan apa yang harus dikembangkan, seperti online class, seperti work from home, seperti itu. Karena mungkin kita yang seharusnya ada di dalam kelas sekarang, tetapi kita belajarnya di rumah, seperti itu. Jadi lebih mengetahui dan mempelajari hal baru. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rahmi. Baik, terima kasih Rahmi karena telah memberikan jawaban. Peserta selanjutnya yaitu Irfan Muhammad Budiargo. Silakan untuk memilih nomor pertanyaan. Nomor 7 deh. Baik, nomor 7. Untuk pertanyaan akan dibicarakan oleh Ibu Kundari. Silakan. Oke, terima kasih. Halo, Dek Irfan. Saya mencoba membantu membacakan pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 7 adalah bagaimana pendapat Anda dalam pendidikan Indonesia? Pentingnya faktor sebuah kebudayaan modern untuk perkembangan pendidikan dan juga dampak budaya modern untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Silakan. Baik. Jadi saya akan jawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut pendapat saya itu bagaimana pendapat saya sendiri, pendidikan Indonesia pentingnya faktor sebuah kebudayaan modern untuk perkembangan Indonesia, juga budaya modern untuk perkembangan pendidikan Indonesia modern itu. Jadi dalam perkembangannya sendiri, pendidikan Indonesia ini bisa terbilang sudah banyak signifikan, apalagi dengan adanya budaya-budaya, terusus budaya modern yang selalu saja masuk dan selalu berkembang di kala-kala sekarang ini. Dikarenakan kan sekarang juga sudah masa revolusi, yaitu 4.0 istilahnya, industri 4.0, di mana kita sudah mulai bergantung kepada alat-alat yang sekiranya itu merupakan alat-alat yang sangat
baru lah dan awam, apalagi di Indonesia sendiri kan belum terlalu banyak, apalagi untuk tenaga pengajar itu sendiri. Oleh sebab itu banyak yang berdampak atas pendidikan maupun kebudayaan yang ada di Indonesia ini sendiri. Kalau dalam pendidikannya sendiri, budaya modern ini banyak membantu juga, seperti kita memudahkan proses pembelajaran. Kan proses pembelajaran itu juga merupakan budaya di mana budaya dalam belajar itu sendiri. Jadi di mana kita bisa lebih efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Dan untuk budaya sendiri, banyak budaya-budaya modern pula yang kita bisa gabung, kombinasi dengan budaya-budaya yang sekiranya dulu pernah ada, mungkin seperti pakaian-pakaian. Contohnya saja batik, banyak batik-batik modern sekarang yang bisa kita implementasikan, di mana memiliki motif ataupun corak yang lebih modern, atau model-model yang lebih modern, namun tetap mempertahankan kesan Indonesianya, di mana batik-batik itu sendiri masih muncul di pakaian tersebut. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silahkan. Terima kasih kepada Saudara Irfan Muhammad Budiarko atas jawaban yang telah diberikan. Lalu kita lanjut ke peserta selanjutnya, kepada Mbak Salma Satya Pramudita. Dipersilakan untuk memilih nomor pertanyaan. Nomor 9. Nomor 9. Untuk pertanyaan ini akan dibacakan oleh Dewan Juri Mas Muhammad Fakih Aulia Rahman. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi menjelang siang. Baik, saya bacakan untuk pertanyaannya oleh teruntuk siapa tadi? Salma. Oke. Menurut Anda, Mbak Salma, lebih penting mana? Mempertahankan kultur atau memperbaiki kebudayaan sesuai zaman yang ada? Silahkan bisa dijawab, waktunya 2 menit. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Juri dan panitia-panitia. Baik, saya akan menjawabnya. Menurut saya lebih penting apa mempertahankan kultur atau memperbarui kebudayaan. Menurut saya kenapa kita tidak bisa memiliki keduanya. Selagi kita memperbarui kebudayaan yang ada, kita tidak boleh melupakan kebudayaan yang sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu. Seperti akulturasi budaya, di mana datangnya kebudayaan asing atau kebudayaan baru, tetapi tidak menghilangkan kebudayaan lama yang telah ada. Sehingga hal tersebut bisa kita lakukan kedua-duanya. Menurut saya seperti itu. Sekian menurut saya hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Salma. Terima kasih kepada Saudari Rahma Satya Pramudita atas jawabannya. Untuk selanjutnya kepada peserta nomor urut 8, Gara Andika Dinugraha, dipersilakan memilih nomor pertanyaan. Bisa minta tolong nomor 8 ya. Nomor 8, baik. Untuk pertanyaan ini akan dibacakan oleh Dewan Juri Saudari Alfiani Nur. Dipersilakan. Ya, oke. Selamat pagi menjelang siang. Saya Alfiani mau membacakan pertanyaan yang nomor 8 ini. Menurut kamu, apakah perkembangan kebudayaan modern saat ini yang sedang berkembang di Indonesia itu bisa menggeser kebudayaan yang terdahulu? Kemudian, bagaimana cara kita sebagai muda-mudi menyikapi kebudayaan modern ini terhadap kebudayaan yang terdahulu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, perkembangan kebudayaan modern yang saat ini sedang berkembang di Indonesia ini dapat dan mungkin saja menggeser kebudayaan yang terdahulu, karena dapat kita lihat saat ini saja banyak sekali kebudayaan atau karakter dari bangsa kita yang sedikit demi sedikit tergeser ya, mulai dari sopan santun dan bermacam hal lainnya. Nah, dan cara kita sebagai muda-mudi untuk menyikapi kebudayaan modern tersebut terhadap yang terdahulu itu dapat dengan
menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Lalu kita dapat melakukan seleksi yang ketat. Kita memerlukan seleksi ketat dalam memilih kebudayaan modern yang masuk tersebut. Karena tidak semua budaya modern itu cocok dengan kita. Dan kemudahan-kemudahan atau hal positif yang didapat dari kebudayaan modern tersebut harus kita gunakan atau manfaatkan sebaik mungkin. Karena dengan kemudahan tersebut mungkin saja kita ini malah menjadi malas-malasan. Contoh, kita menjadi lebih malas dalam belajar karena kita menganggap, oh jawaban ini pasti sudah ada di Google. Oh, ini di internet ada, nanti kita tinggal mencontek. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, Gara. Kita langsung lanjut untuk peserta berikutnya. Peserta berikutnya yaitu Nurfatona Dia Pramusiwi. Waktu dan tempat kami persilakan. Kemudian pertanyaan akan dibacakan oleh Bagus Indramukti. Untuk pertanyaannya sendiri, mau milih nomor berapa? Terima kasih. Saya ingin memilih nomor 10. Baik. Silakan Mas Bagus Indramukti untuk membacakan pertanyaannya. Tes. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan pertanyaan. Menurut Anda, haruskah antara budaya dan pendidikan itu berjalan beriringan? Bila iya atau tidak, tolong diberikan alasannya. Dan seperti itu, bisa dijawab. Waktu 2 menit, silakan. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya. Menurut saya, pendidikan dan kebudayaan itu haruslah berjalan beriringan. Karena antara pendidikan dan kebudayaan adalah sesuatu yang saling berketerkaitan dan saling berkesinambungan. Saya memiliki mengutip kata-kata dari Bapak Jawaharlal Nehru bahwa pendidikan adalah cerminan dari pola pikir dan kebudayaan. Oleh karena itu, pendidikan suatu bangsa tercermin dari kultur suatu bangsanya. Jadi suatu pendidikan tidak akan keluar dari kaidah-kaidah nilai-nilai yang ada di bangsa itu. Terima kasih. Waktu yang tersisa masih 1 menit lebih, mungkin dari Mbak Nurfatona di Pramusiwi ingin menambahkan atau tidak? Sudah cukup. Baik, terima kasih Mbak Nurfatona di Pramusiwi atas jawabannya. Selanjutnya untuk ke peserta selanjutnya, Mas Ilham Zaki Hamdani, apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Sudah, Mas. Ya, baik. Silakan untuk Mas Ilham Zaki Hamdani untuk memilih nomor pertanyaan. 10, Mas. Nomor 10. Nomor 10. Untuk nomor 10 sudah dijawab sudah dipilih oleh mbaknya Mbak ya Pramusiwi. Mungkin Mas Ilham Zaki bisa memilih nomor lain. Nomor 7 mungkin. 7 juga sudah. Nomor 5. 5 bisa dicek terlebih dahulu apakah sudah belum. Belum. Untuk pertanyaan ini akan dibacakan oleh Dewan Juri kita, Pak Wahyu Noviansyah. Pak Wahyu dipersilakan. Terima kasih. Mas Zaki Ilham, Iya, saya Pak. bacakan pertanyaannya ya. Baik, Pak. Oke, untuk saat ini, apa saja yang menjadi tugas seorang generasi muda yang merupakan calon penerus bangsa agar bisa menjunjung pendidikan dan menciptakan kebudayaan yang modern? Baik, bisa saya mulai?
Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Sebagai generasi muda kita memiliki semangat yang muda. Tentunya semangat itu kita harus salurkan ke arah yang positif, di mana dengan melestarikan budaya dan mempertahankan budaya yang ada. Di Indonesia tersendiri, kita memiliki budaya sopan santun dan budaya senyum terhadap banyak orang. Di mana budaya tersebut harus kita terapkan di dalam bidang pendidikan agar terus terciptanya generasi bangsa yang dipandang baik oleh dunia. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus tetap bisa berani untuk berbicara dan berani untuk bertindak agar kita bisa menyongsong masa depan yang baik. Terima kasih. Waktu yang tersisa masih 1 menit lebih, mungkin akan ada tambahan dari Mas Zaki atau tidak? Dari saya cukup, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Ilham Zaki Hamdani atas jawabannya. Oke, baik. Keenam finalis sudah menyelesaikan sesi tanya jawab dengan baik tanpa ada kendala apapun. Tiba saatnya para dewan juri untuk memutuskan siapakah yang berhak menjadi putra-putri PTB 2020. Halo guys, kenalin nama aku Naufal dari angkatan 2019. Di sini aku diberi kesempatan untuk membacakan pemenang dari nominasi terbongkar. Jadi, apa itu terbongkar? Jadi nominasi terbongkar ini diberikan kepada mahasiswa yang kalau belum kenal tuh kayaknya orangnya tuh pendiam, tapi sebenarnya dia tuh asik gitu orangnya kalau udah kenal. Makanya disebut terbongkar gitu. Sebelum kenal diam-diam aja. Udah kenal ternyata orangnya tuh asik. Baik, tanpa berlama-lama ini dia nominasi dari terbongkar. Nominasi mahasiswa terbongkar Bearding Festival tahun 2020 jatuh kepada, mari kita cek, Mas Alvin angkatan 2017. Selamat kepada Mas Alvin. Jika ada kesan-pesan yang ingin disampaikan, silahkan. Itulah kenapa saya dipilih sebagai mahasiswa terbongkar. Perkenalkan nama saya Serius dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Rami Jantianggana dari angkatan 2019. Nah, di sini aku mau bacain nominasi yang ciri-cirinya tuh kayak gini. Yang pertama, itu kalau misalkan dapat tugas dari dosen itu ngumpulinnya paling pertama. Dan ngerjainnya juga yang pasti paling pertama dong. Coba. Bener banget, nominasi terambis. Nah, mungkin di antara teman-teman kalian atau mungkin kalian sendiri nih yang masuk nominasi. Penasaran kan? Yuk kita lihat aja. Nah, tadi kan udah tuh ngeliat nominasi-nominasi. Ada nama kalian nggak? Atau mungkin ada nama teman-teman kalian gitu. Nah, kalau misalkan udah lihat nominasinya, berarti kalian harus penasaran juga sama pemenangnya. Nah, pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah Mbak Jessica dari angkatan 2018. Yeay, selamat ya Mbak Jessica. Semoga dapat memotivasi teman-teman dan adik-adik yang lain. Dan semoga ambisnya bisa berjalan terus ya. Semangat Mbak Jess. Selamat juga sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah merekomendasikan dan memilih saya sehingga saya bisa menang di kategori terang di sini. Kesannya sih senang, cuman menurut saya tuh kurang pantas saja karena masih banyak yang lebih ambis dan saya tuh cuma hoki aja. Terus pesannya tahun depan jangan dimasukin lagi ya. Terima kasih. Yo guys, assalamualaikum semuanya. Wes, apa kabarnya nih? Sehat-sehat aja lah ya. Bismillah. Jadi, selamat datang di BA tahun 2020. Wes. Sebelum mulai, aku mau perkenalan diri dulu. Jadi kenalin nih, nama aku Irfan Muhammad, biasa dipanggil Irfan, dari PTB angkatan 2018. Ya. Jadi, pada sore hari ini nih aku baca nominasi. Tapi sebelum masuk nominasi, kita tebak-tebakan dulu lah, tebak-tebakan santuy ya sih. Jadi tebak-tebakan itu adalah hewan-hewan apa yang sering ada di dekat tempat sampah. Nyerah? Dan jawabannya adalah gajah kebersihan. Yeay, ya, itu receh banget sumpah. Sesuai deh sama yang nominasi aku baca ini. Jadi aku bakal bacain nominasi tereceh. Jadi berikut adalah nominasinya. Dan pemenang dari nominasi tereceh di BAF tahun 2020 jatuh kepada Iwi. Yeay. Ya, selamat kepada Iwi yang telah merebut gelar tereceh di BAF 2020. Mungkin buat Iwi nih ada kesan dan pesan setelah menang dari nominasi tereceh BAF tahun ini. Silakan kepada Ibu, dipersilakan. Halo teman-teman, yang aku dan Fata Nadia Pramusi, dan terima kasih atas kesempatannya sehingga memilih saya sebagai nominasi tereceh 2020. Saya cuma ingin memberi beberapa buah patah kata. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah membentuk kerecehan saya sejak dari kecil. Entahlah, tapi saya memang orangnya receh dari kecil ya. Ya, bukan apa-apa. Menurut saya receh itu merupakan suatu anugerah karena dengan kerecehan saya nggak sedikit saya membuat orang tertawa karena kerecehan saya. Nggak jarang kok, nggak sedikit. Oke. Yang kedua, saya berterima kasih kepada kedua orang tua, khususnya ibu yang sudah melahirkan anak sereceh ini. Ya Maya, saya mengucapkan terima kasih ya, karena saya dulu dari kecil, dari bayi itu dididik untuk orangnya tuh nggak saklek-saklek banget gitu loh. Jadi emang saya keturunan sekeluarga memang orangnya receh-receh semua, jadi anaknya juga seperti ini. Oke. Terus kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung saya dan memilih saya sebagai nominasi tereceh 2020. Saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman. Semoga amanah kalian kepada saya menjadikan saya tereceh ini bukanlah suatu kesalahan. Kemudian saya juga semoga bisa meningkatkan skill kerecehan saya. Ya pokoknya saya berterima kasih sekali ya. Ya, udah seperti itu aja. Makasih. Dari saya seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Hai, balik lagi dengan saya Adinda Ayu. Jangan pada bosen ya. Nah,
Untuk nominasi kali ini, saya akan membacakan nominasi yang bakal jadi saingannya siapa coba? Butejo coy, gila parah gak sih? Apalagi kalau bukan Terjulit 2020. Wah parah. Siapa sih sebenarnya jadi yang terjulit ini? Informasi dari mahasiswa, dari dosen, sampai mbak-mbak kantin aja dia bakal tahu. Parah gak sih? Gila. Nah, tanpa basa-basi lagi, nih dia nominasinya Terjulit 2020. Ceng! Oke, tanpa basa-basi lagi, aku bakal langsung umumin juga siapa sih sebenarnya Terjulit 2020 ini. Gimana ya? Oke, dan ternyata pemenang dari Terjulit 2020 adalah jeng. Selamat kepada Mas Hafid Nurgani angkatan 17. Wah, gila sih cowok lo ini. Biasanya kan cewek ya, cewek. Oke, selamat Mas. Setelah jadi Terjulit 2020, boleh dong kasih kesan dan pesannya nih jadi Terjulit 2020. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurgani. Di sini saya ingin terima kasih pada panitia BAF yang telah bekerja keras sehingga dapat terwujud acara BAF pada tahun ini walaupun terdampak COVID-19. Kemudian untuk kesannya saya cukup bingung kenapa saya termasuk dalam nominasi Terjulit, karena masih banyak dari mahasiswa terutama dari angkatan saya yang lebih julid dari saya. Dan untuk kesannya semoga acara BAF pada tahun-tahun mendatang lebih baik, dan untuk acara HMP yang lain semoga selalu berhasil, meriah, dan selalu didukung oleh mahasiswa PTB yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, daripada kebanyakan dianggap so asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Keren-keren banget ya peserta putra-putri PTB tahun ini. Ya nggak Mas? Ya, pastinya. Sama juga kepada pemenang nominasi BAF 2020 dan pemenang video kreatif pada lomba kali ini. Ya,
Kasih tepuk tangan dulu dong, Mas. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir, kita ingetin lagi nih buat teman-teman tetap menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Selanjutnya kita akan baca ini salam-salam yang dikirim oleh teman-teman di IG kami di @bam_5pensil. Dari siapa aja nih Mas Rudi? Mungkin yang pertama dari @Raffi Andi. Mau titip salam buat angkatan 2019. Semoga sehat selalu, guys. Amin. Semoga juga Rahmi yang ada di rumah sehat-sehat selalu juga ya. Semangat terus kuliahnya. Terus ada dari siapa lagi? Dari @Amelia Lutfi. Ya, hanya 2. Salam buat Luna sama Dewi. Makasih banget udah mau nelfonin buat bangun ada kelas. Kasihan banget nih Amel, makanya cari pacar dong. Untuk yang cowok-cowok bisa di-follow nih. Ya, Mas Rudi mungkin berkenan. Buat cowok-cowok bisa di-follow @Amelia Lutfia hanya 2_. Selanjutnya dari @Prawita Wardani. Mau salam nih ke Pak Wal aja nih, tapi bilangin langsung ya. Bilang sehat selalu. Ya, amin. Nah, buat Pak Waluyo ada salam nih dari salah satu mahasiswinya, katanya semoga sehat selalu. Amin. Buat dosen-dosen lain juga semoga selalu sehat selalu ya. Amin. Aminin dong, Mas. Iya, amin. Terus selanjutnya ada dari @si.jalja. Katanya salam buat Zalza dari saya. Kok logonya kayak sekat IG nih? Dari saya sendiri. Iya, berarti ini sepakat sekat IG. Kelihatan banget jurnusnya ya. Saya kirim ke saya berarti. Iya. Bisa nih yang cowok juga di-follow dari @si_2.jalja pakai J ya. Iya. Follow ya, siapa tahu mau lihat kesehariannya Mbak Zalza dari sekat IG-nya bisa langsung aja. Oke, selanjutnya dari @melina_mn. Salam buat kakak Ardi yang rambutnya mengalihkan dunia. Wah, emang benar banget ini salam dari Mbak Mei ini. Mas Ardi ini baunya emang pakai conditioner yang mahal ya. Iya. Kayak buka sampo lain gitu guys. Oh ya. Ya, pokoknya mantap rambutnya Mas Ardi. Wah, banyak juga ya salam-salam yang masuk nih Mas. Oke, setelah kali ini ada pengumuman pemenang dari nominasi dan juga pemenang pertama untuk video kreatif. Dan pastinya yang ditunggu-tunggu pengumuman pemenang Putra Putri PTB 2020. Ya, penasaran kan? Nah, yuk kita lihat aja videonya. Di penghujung acara dan acara yang paling ditunggu-tunggu. Pengumuman pemenang Putra Putri PTB tahun 2020. Sebelum kita umumkan pemenang pertama Putra Putri PTB, inilah pemenang Putra Putri terfavorit dan berbakat tahun 2020. Dan pemenang Putra Putri terfavorit jatuh kepada Anindita Lilia Luki Prawita Wardani. Kepada saudari Anindita dipersilakan memberikan sepatah dua patah kata. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu saya untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kesempatan saya untuk mengikuti acara ini. Kemudian terima kasih juga kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya. Dan selanjutnya terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara sebesar ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman serta semuanya yang telah memberikan dukungan kepada saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang Putra Putri PTB berbakat jatuh kepada Destiana Rahmat Ramadhani. Silahkan untuk Destiana mengumumkan pidato kemenangannya. Terima kasih atas kesempatan dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti acara ini. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang sudah mendidik dan membesarkan saya. Yang ketiga, saya ingin berterima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini karena bisa menjadi wadah dan tempat untuk dari siswa mahasiswa PTB. Terima kasih semuanya.
Mungkin hanya ucapan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Pemenang Putra PTB kedua jatuh kepada Gara Andika Adinugraha nomor urut 8. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Lalu kepada kedua orang tua saya, keluarga saya, dan teman-teman saya, kakak tingkat, adik tingkat yang sudah kakak tingkat, dan juga teman-teman yang sudah mendoakan saya dan sudah mendukung saya. Semoga kepercayaan teman-teman sekalian dapat saya emban dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Pemenang Putri PTB kedua jatuh kepada Nur Fatona Diah Pramusewi nomor urut 13. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatona Diah Pramusewi di sini mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menjadi putra putri PTB 2020. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik saya selama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat dan teman-teman saya yang telah memberikan support berupa doa maupun dukungan support. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang Putra Putri PTB 2020 jatuh kepada Irfan Muhammad Budiarko nomor urut 4. Oke, silahkan Irfan untuk menyatakan kemenangan pidato. Terima kasih kepada semua yang sudah terlibat dalam kemenangan saya ya Allah. Pada malam hari ini mungkin saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara, keluarga saya, beserta sahabat-sahabat dan teman-teman kerabat dekat saya sudah mendukung dan selalu berdoa untuk saya agar bisa mencapai ke titik puncak seperti ini. Mungkin kedepannya saya bisa lebih berkembang dan menjadi yang lebih baik. Terima kasih atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang Putri PTB kedua jatuh kepada Salma Satya Pramudita nomor urut 6. Silakan untuk para pemenang menyatakan pidato kemenangannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Selanjutnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan atas kepercayaan teman-teman PTB 2020. Tidak lupa kepada keluarga, terutama orang tua saya. Terima kasih atas doa-doa yang telah diberikan. Semoga di kesempatan ini saya dapat bermanfaat dan bisa berperan penting untuk PTB. Terima kasih atas semuanya. Selamat kepada para peserta yang sudah menjadi putra-putri PTB tahun ini. Semoga dapat menjadi contoh yang baik untuk seluruh mahasiswa pendidikan teknik bangunan dan semoga dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih kepada para dewan juri. Terima kasih kepada para peserta putra-putri PTB 2020. Terima kasih kepada seluruh panitia dan tak lupa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Akhir kata, saya dan rekan saya selaku MC pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada pemilihan putra-putri tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih nominasi berikutnya. Buat yang satu ini cukup absurd sih. Orang-orangnya kadang out of the box gitu. Nah, udah jelas banget kan kalau aku bacain nominasi ke random. Random di sini punya artian kalau tingkah laku mereka suka beda dari orang lain. Jadi banyak orang yang nganggap aneh, tapi lucu kok. Langsung aja, ini dia nominasinya.
Udah kelihatan banget sih ini pemenangnya. Dimana dia itu penyuka kucing dan juga masih sohib gue. Selamat ya buat Diva Jaira. Boleh dong pesan-pesannya selama jadi orang random. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Jaira mau ngucapin terima kasih buat kalian nih karena aku menang random nih 2020. Seneng banget terus aku ngerasa bangga, ngerasa terharu, ngerasa bahagia banget. Pokoknya terima kasih kalian yang udah buat aku jadi random 2020. Semoga aku jadi lebih baik lagi nanti. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Nominasi selanjutnya itu biasanya buat cowok-cowok yang apa? Biasanya yang suka modus-modusin dan suka ngechat-ngechat dan suka ngajak jalan, apalagi dulu kan boy itu. Coba nih kalian deh, ada nggak kira-kira ciri-ciri kalian tuh tadi yang merasa tuh sama gitu kayak diri kalian? Coba tuh kalian langsung nominasinya. Nah, daripada penasaran, mending kita lihat aja. Udah lihat nominasinya tuh cowok-cowok yang fuckboy. Nah, siapakah yang fuckboy? Yang berarti yang itu yang fuckboy di antara yang fuckboy gitu ya. Yang fuckboy adalah siapa? Nah, pemenangnya adalah Mas Vicky dari angkatan 2017. Yeay, selamat ya Mas Vicky atas gelar terfuckboynya. Semoga nggak fuckboy lagi. Ya, selamat sekali lagi buat Mas Vicky. Call action. Hukum ngemut sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Rizky Ramadan dari Pendidikan Teknik Bangunan 2017. Nah, di video kali ini saya sudah jadi pemenang cowok terfuckboy di Pendidikan Teknik Bangunan. Saya juga bingung kenapa saya dipilih. Dibilang senang enggak, sedih enggak. Tapi mau gimana lagi, semua masyarakat Pendidikan Teknik Bangunan udah memilih saya. Ya udah, saya akan benar-benar menjadi cowok terfuckboy. Padahal di mata cewek-cewek saya itu cowok yang baik, tapi ya bodoh. Nah, saya juga mau terima kasih buat kedua orang tua saya karena sudah menaruh gen fuckboy di dalam diri saya, dan buat pacar saya tersayang karena sudah membolehkan saya untuk dekat sama banyak cewek. Nah, untuk itu terima kasih untuk semuanya. Buat pesan untuk para pesaing saya, terutama Giovanni Rifki, ingat, kalau Anda mau jadi fuckboy, belajar dengan saya. Dan saya juga menerima murid-murid untuk menjadi fuckboy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ke nominasi selanjutnya. Cluenya adalah mahasiswa yang selalu ready flow gitu. Mau ada tugas numpuk, mau ada bencana, ada apapun, orangnya itu tetap calm gitu, tetap sans. Apalagi kalau bukan nominasi tersantuy. Ini dia nominasinya. Dan pemenang dari nominasi tersantuy di World Festival tahun 2020 adalah Pandit dari angkatan 2020. Selamat kepada Pandit. Silahkan jika ada pesan-pesan mohon disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandit Aryo Wibowo dari PDB 2020. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Awarding Festival karena telah memberikan nominasi kepada saya, yaitu nominasi tersantuy. Maka dari itu,
saya akan lebih bersemangat lagi untuk lebih menjadi santuy. Pesan saya kepada seluruh panitia Be Our Dream Festival untuk selalu bersemangat dan semoga acara di tahun depan tetap berjalan dan lebih seru lagi. Kalau masih ada hari besok, kenapa harus sekarang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys, kembali lagi sama aku Nurfata Nadia Prameswini. Dan di sini aku mau bacain satu nominasi lagi, yaitu nominasi terkapel. Aduh, aku di sini bacain nominasi terkapel sambil menghayal soal cinta. Maaf jomblo. Yang bacain nominasi jomblo kan, siapa tahu abis bacain nominasi dapet jodoh kan, siapa tahu kan ya. Oke guys. Di sini kalau kita bicarain soal terkapel, kalian pasti tahu deh siapa teman-teman PTB kalian yang orangnya bucin, terus ungu-ungu, pastinya cantik sama ganteng, dan pastinya sering digibahin karena mereka pacaran. Oke, enggak digibahin, tapi cuman dibicarain dari belakang. Sama aja, oke. Maaf. Oke, daripada kalian penasaran siapa aja yang masuk nominasi terkapel 2020, kita langsung aja cus siapa aja ya nominasi terkapel 2020. Nominasi terkapel 2020 jatuh kepada Rahmi Ika. Selamat untuk Rahmi dan Kak Ika. Kalian telah menjadi pasangan terkapel 2020. Oke, semoga kalian jodoh sampai dunia akhirat ya. Dan tularin dong resep-resepnya ke aku. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah pilih bersama Rahmi di nominasi ini terkapel. Kasih banget ya, semoga emang sesuai lah. Terima kasih lah buat semuanya teman-teman angkatan 2018, 2019 atau angkatan lain yang udah pilih kita. Makasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kalian yang udah ngevote kami di nominasi ini. Jujur banget awalnya nggak nyangka, tapi sampai sekarang masih nggak nyangka kalau misalkan kita berdua itu menang di nominasi ini. Yang nggak tahu, nggak nyangka aja pokoknya. Tapi terima kasih yang banyak-banyak banget buat kalian yang udah ngevote, buat teman-teman aku juga di angkatan 2019 dan di angkatan 2018 dan yang pokoknya yang semuanya ngevote deh. Terima kasih banyak.
bagian daripada kebudayaan. Budaya dari Jawa lah ya. Budaya Jawa kan banyak, termasuk karawitan, wayang, wayang kulit, wayang golek, wayang dan sebagainya itu. Kemudian termasuk ya adat Jawa itu sebenarnya budaya. Pakaian Jawa itu sebenarnya juga budaya. Jadi karawitan salah satu bagian daripada budaya yang ada di budaya Indonesia itu merupakan budaya yang terkaya di seluruh dunia. Salah satunya di ya karawitan ini. Sekarang kita bisa melihat banyak orang luar yang belajar di sini. Itu namanya kan sudah mendunia. Kalau tidak dikatakan mendunia, ya ini sudah mendunia. Awalnya malah justru malah lebih dulu dari yang lainnya. Karawitan sama wayang, bahkan wayang sudah diakui dunia. Karawitan itu dimulai dari tembang. Waktu saya SD itu pun sudah ada tembang motopat untuk mengarah masuk ke dalam tatanan karawitan. Jadi karawitan mesti pakai tembang, tidak mungkin tidak pakai tembang. Untuk lestari dan sebagainya itu kan perlu dukungan banyak ya. Kalau dikatakan untuk kedepannya tinggal kita lah yang mengelola. Kalau orang luar sudah masuk dan sudah di sana sudah mengembangkan, kalau kita tidak mengembangkan ya akan istilahnya tertutup keluar. Tapi kalau kita masih punya niat kuat, ya akan hilang. Karena yang punya istilahnya dasar karawitan itu kita, bukan orang luar. Seperti contohnya aja, reok waktu di Malaysia diambil alih tidak bisa, begitu reok bakunya di Indonesia kok. Kita kalau mau bangsa kita itu maju dan sebagainya, tahu istilahnya perkembangan zaman ya harus tahu dari sejarah awal budaya yang ada supaya generasi kita itu bagus, mentalnya baik dan sebagainya, itu kan itu yang diperlukan. Jadi kalau kita mengenalkan karawitan itu mengenalkan juga di samping seninya kebaikan daripada budaya yang ada di dalam karawitan. Wah, selamat ya untuk peserta yang telah terpilih menjadi Putra Putri PTB 2020. Tepuk tangan. Sebelum kita pamit, kita ingetin lagi nih buat teman-teman tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, Mas Budi, gak kerasa banget nih, waktu cepet banget berlalu sampai kita udah ada di penghujung acara lagi. Ya, kami selaku MC mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Tak lupa kepada teman-teman panitia juga yang telah bekerja keras untuk acara ini. Terima kasih semuanya, semoga kita dapat segera bersua di kampus tercinta. Akhir tidak selalu bermakna selesai. Karena akhir mungkin menjadi awal untuk memulai. Perpisahan merupakan awal dari yang baru. Jadi, tunggu kami di Award Festival 2021. Saya Rudi. Dan saya Karna. Pamit undur diri. See you next year at the Award Festival 2021.